Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat seorang laki-laki yang hidup sangat miskin. Ia gemar menolong orang lain. Setiap hari, ia pergi ke sungai menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan makanan Bomo dengan keluarganya sehari-hari. Dan ia memiliki kepandaian mengobati orang sakit. Kepandaiannya itu ia gunakan untuk menolong setiap orang yang datang kepadanya. Ia pun dipanggil Bomo Sakti atau Tabib Sakti. Suatu hari, dayang-dayang memberitahu tentang kepandaian Bomo Sakti kepada Raja Pelalawan. Kami mendengar kabar bahwa ada pemuda sakti yang pandai mengobati orang. Baiklah, bawa ke sana. Maka raja pun menjemput Bomo Sakti bersama dayang-dayangnya untuk dibawa ke istana. Sesampainya di kerajaan, Bomo Sakti langsung memberi hormat. Ampun Bante Raja, ada apa gerangan Anda memanggil saya kemari? Wahai Bomo Sakti, aku sudah mendengar tentang kepadanya dan mengobati orang sakit. Bersediakah jika kamu antara jadi Bomo di sana ini? Ampun beri-beri uang pembagian Raja. Saya adalah manusia miskin yang bodoh. Tuhan yang membuka mereka. Saya yang berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Baginda Raja pun mengerti kalau Bomo Sakti menerima tawarannya itu dengan bahasa yang sangat halus. Akhirnya, Bomo Sakti pun diangkat menjadi Bomo resmi di kerajaan Pelalawan itu. Dan Raja pun memberi baju kepada Bomo sebagai tanda ia telah menjadi Bomo di kerajaan itu. Baik, kamu boleh pulang ke kerajaan. Suatu hari, Baginda Raja memanggil Bomo dan mengatakan, Wahai Bomo Sakti, sudah lama aku memegang anak. Sudah berdatangan Bomo dari berbagai negeri, namun tidak yang berhasil. Untuk membuktikan kesetiaanmu kepadaku, obatilah permaisuri kau agar bisa menjadi keturunan. Hamba akan berusaha Baginda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan keinginan Baginda Raja. Setelah itu, Bomo Sakti pun mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Weknya diri sunyata rasa wirasa ngeras. Dengan takdir Tuhan yang Maha Kuasa, usahanya berhasil dan permaisuri pun melahirkan seorang putri yang cantik jelita. Raja dan permaisuri serta seluruh penduduk negeri Pelalawan sangat senang dan gembira menyambut kelahiran sang putri kecil yang cantik itu. Akan tetapi, Bomo Sakti merasa menyesal karena telah melanggar larangan yang pernah ditetapkan oleh gurunya. Larangan tersebut adalah ia tidak dibenarkan mengobati orang yang sehat dan orang yang sudah mati. Jika ia melanggar larangan itu, hidupnya akan teraniaya. Ia pun berniat untuk berhenti menjadi Bomo. Ampun Baginda Raja, bukannya hamba tidak tunduk dengan perintah Baginda. Tadi malam hamba bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek yang menyuruh hamba untuk berhenti menjadi Bomo. Jika hamba tidak tunduk dengan perintah kakek itu, maka keluarga hamba akan teraniaya. Baiklah, aku rela kamu berhenti jadi Bomo di sana. Terima kasih Baginda. Sejak saat itu, Bomo Sakti resmi berhenti dan ia kembali menjalani hidupnya sebagai penaju untuk menghidupi keluarganya. Seiring dengan berjalannya waktu, sang putri pun sudah berumur 15 tahun. Kemanapun ia pergi selalu dikawal oleh dayang-dayang. Suatu hari, sang putri jatuh sakit keras. Penyakitnya semakin hari semakin parah. Sudah puluhan Bomo didatangkan dari berbagai negeri. Namun, belum ada seorang pun yang bisa menyembuhkan sang putri. Akhirnya, dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, meninggallah putri kerajaan Pelalawan tersebut.
Maka raja pun menyuruh dayang-dayang untuk mencari Bomo Sakti yang 15 tahun lalu itu. Bawa dia kembali ke sini. Baik yang mulia. Hari itu juga, dengan susah payah, raja dan dayang-dayang istana berhasil menemukan Bomo Sakti di sebuah pondok dekat sungai Selempayar. Hai Bomo Sakti, hidupkanlah kembali putriku ini. Buktikanlah kesetiaanmu padaku sekali lagi. Jika kamu menolak permintaanmu, kau dan keluargamu akan kepancung di depan orang ramai. Mendengar keancaman itu, Bomo Sakti pun menjadi ketakutan. Demi keselamatannya dan keluarganya, terpaksa ia menuruti kehendak rajanya. Bomo Sakti mulai melakukan upacara pengobatan dengan menyalakan lilin, kemudian mengelilingi anak raja sambil membaca doa, dan menaburi bunga di kelilingnya. Bomo Sakti pun memukul ketobong sambil mengucap doa. Tubuhnya mulai mengeluarkan keringat. Setiap kali ia memukul ketobongnya, tampak ketobong itu seperti berapi-api. Setelah hampir 2 jam lamanya, sang putri tiba-tiba bergerak. Semua orang yang melihat kejadian itu sangat kagum bercampur rasa takut. Tak lama, terdengar suara sang putri bersin. Akhirnya, sang putri pun hidup kembali. Bomo Sakti merasa sangat menyesal menghidupkan kembali sang putri. Ia pun segera kembali meninggalkan kerajaan Pelalawan. Bomo Sakti menangis karena ia telah melanggar larangan gurunya yang kedua kalinya. Berhenti Bomo Sakti. Ia tidak menghiraukan suara teriakan itu. Setelah sampai di muara sungai, Bomo Sakti tiba-tiba berhenti. Bomo Sakti berpesan kepada dayang-dayang yang mengejarnya. Sudah sama rajamu, perintahnya sudah kulaksanakan. Aku telah melanggar perintah guruku. Aku bersumpah tidak akan menginjak pulang Pelalawan ini lagi. Jika kalian sampai di Kalawan, sampaikanlah semua kepada istana dan anak-anakku. Kata kepadanya, jika mereka ingin bertemu denganku, suruh mereka datang ke Serempak tiap hari Jumat. Setelah itu, bunga yang digunakan untuk menyembuhkan sang putri dibuang ke dalam sungai. Setelah bunga itu dibuang, Bomo pun juga membuang ketobong itu ke sungai. Tiba-tiba, air sungai menjadi berombak. Pada saat itu pula, Bomo Sakti melompat ke sungai. Dan dari dalam air terdengar bunyi ketobong seperti dipukul orang. Bomo Sakti pun menghilang dan tak pernah kembali. Sejak peristiwa itu, masyarakat setempat mempercayai bahwa Bomo Sakti masih hidup sebagai orang bunian. Masyarakat yang menajuh di sungai Selempaya sering melihatnya dalam wujud seperti manusia biasa. Konon, hingga kini apabila terjadi hujan panas, sering terdengar bunyi ketobong di sungai itu.